Awalnya kenapa gue terjun ke Tinder? Heeh. Karena temen gue bilang muka gue kayak babu tapi itu selera bule. Jadi nyari bulenya di Tinder. Gila keras banget temen lu. Terus Emang kenapa lu mau cowok pintar? Karena mau seimbang lah sama lu kayak gitu kan? iya, gue pernah ya deket sama US Marine. Pernah Aneh. nih gue ngewe dalam kedutaan US. Terus Balik orang keluar kamar, oh gue kenal nih, gue nonton series dia di Netflix. orang luar. Orang Boleh luar, bule, Terus main sama dia. Iya. Iya. Dan itu tuh unreal ya buat gue, apalagi itu gue lagi pulang ke rumah kan. Abis tahun baruan nih, abis bakar-bakar sama saudara gue. Terus pagi-pagi nyokap gue dateng nyolot. Anak perawan, kok jam segini belum bangun? Gue teriakin balik. Orang gue udah gak perawan. Kaget dia, langsung dipukulin gue pakai gantungan baju itu loh. berarti mereka tahu karena nggak kesengajaan lu. Gak sengajaan, karena gue tuh paling gak suka kalau gue lagi enak-enak tidur terus ada suara berisik, apalagi nyokap gue tuh mulutnya nyap-nyap ya. Nah itu responnya gimana? Cerewet banget. Kan tadi lu bilang orang tua lu tuh konsen sama pesantren nih. Iya, Ini ngurusin pesantren terus anaknya kayak begitu. Nah itu gimana? Waduh. Sekarang dan lu punya anak lu cewek, dan dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh ibunya. Halo Sobat Forum, balik lagi bersama saya Yofi di Forum Mabar, Mereka Bicara. Kali ini saya sudah bersama narasumber kita, yaitu langsung aja kita kenalan ya. Halo Mbak, dengan Mbak siapa? Putri. Oke Mbak Putri, enaknya dipanggil Mbak Putri aja ya? Iya. Atau Kak atau? Kak aja sih. Kak Putri? Iya. Gak usah lah Putri aja. Oke, Putri sekarang lagi sibuk apa? Lagi gak sibuk apa-ngapain sih, dagang iseng-iseng aja. Oh dagang apa? Dagang perhiasan. Ini dari rumah barusan? Dari nge-gym. Oke, langsung aja ya. Langsung aja. deep aja kita ya. Yeah. Sebelum gue nanya lebih jauh nih, lu sendiri nih, lu tuh menggambarkan diri lu sebagai apa sih? Yang sering, maksud gue, maaf ya, sering cari temen ngedate. Oke, gue bakalan nyebut diri gue tuh certified Cinderella. Karena gue fokus di satu aplikasi itu aja. Aplikasi itu? Itu mulainya sejak kapan sih? Awal kuliah. Awal kuliah? Iya. Sekarang? 2016. Dari 2016. Awalnya karena ya gabut aja gitu, iseng pengen. Terus juga ya jujur ya, dulu emang gue gak tahu kan bakalan dapet duit. Jadi dulu sih aimingnya, gue gak tahu kalau bisa menghasilkan uang gitu loh dengan lo ngedate sana sini. Jadi dulu gue aimingnya cuman biar makan gratis aja. Bukan? Di luar sebelum lu main Tinder nih kan sebelumnya nggak mungkin dong lu main Tinder doang. Oke. Iya, Awalnya kenapa gue terjun ke Tinder? Karena temen gue bilang muka gue kayak babu tapi itu selera bule. Jadi nyari bulenya di Tinder. Gila keras banget temen lu. Terus? Emang sebelum ke Tinder nih, kan awalnya nggak mungkin dong lu langsung main Tinder. Itu awalnya tuh kenapa lu akhirnya memutuskan, oke gue coba main aplikasi ini? Karena gabut sih, terus temen gue pacaran semua, gue enggak gitu. Dan emang gue gak pernah pacaran ya, dari ABG tuh gak pernah gue pacaran. Serius gak pernah, karena emang self-esteem gue juga rendah banget kan. Karena growing up gue percaya gue jelek. Karena emang gue lu gak pede dengan? Gue gak sama sekali gak pede, karena ya gue sama sekali bukan standar kecantikan Indonesia gitu. Jadi gue merasa terasingkan. Gue gak merasa gue pantes untuk punya cowok. Sampai akhirnya gue kayak langsung ya udahlah coba aja main Tinder. Oke, main Tinder terus? Terus ya emang dapet awalnya, dan biasanya tuh kalau sama ekspatriat ini first date itu lo langsung restoran mahal yang minimal tuh 1 juta berdua. Itu bule? Bule awal dapet Tinder langsung bule? Terus? Kalian praktek bahasa Inggris juga kan? Oke, iya. Ya awalnya tuh ya ngedate biasa. Diajak ke mall, makan segala macem. Cuman yang ngagetin kan dulu tuh pas awal kuliah, gue seumur hidup gak pernah naik pesawat kan. Karena emang keluarga gue juga bukan orang kaya. Diajak lah ke Bali, ke Pipi. Jadi gue langsung diajak ke luar negeri, gimana sih? Dan itu juga
banyak benefit-benefit lainnya selain trip gue full dibayarin, gue juga diajak shopping, dikasih uang, kosan gue Di dibayarin. sana. Iya, jadi biasanya gue kenal sama cowok tuh langsung ya udah, langsung duit tuh enteng banget ngasihnya. Ini first date lu di Tinder? First date gue di Tinder langsung goal. Setelah berapa lama? Misalkan lu kenal nih sama si bule ini. Berapa Biasanya lama akhirnya lu diajak ke sana? oke, awal-awal tuh emang gue ngobrol dulu lama kan, karena gue juga nggak mau blind date gitu langsung Iyalah. match, terus langsung ketemu. Hmm. Awal itu aku sama si cowok ini chatan 2 minggu dulu. 2 minggu kita decide untuk dinner. Habis dinner itu minggu depannya dia langsung ngajak aku trip ke Bali. Minggu depannya? Minggu depannya. Tapi di awal lu beberapa kali melakukan hal itu lu pasti bilang kan ini nggak akan. Enggak, justru dulu awalnya gue clueless. Gue nggak tahu kalau ini tuh menguntungkan buat gue. Oke. Gue nganggapnya waktu itu ya fun-fun aja, dikasih uang jajan, dibeliin baju, sepatu, tas, you name it lah. Sampai dibeliin HP pun dibeliin. Tapi gue nggak menganggap itu tuh suatu profesi lah ya. Gue nganggap itu ya iseng-iseng berhadiah aja, sampai gue klik. Pas itu gue udah ada nih kenal sama satu cowok ini udah berbulan-bulan juga. Udah pernah makan, baru pernah makan doang ya. Gue cerita sama dia, gue dapet beasiswa gini. Tapi nggak full beasiswanya. Terus langsung, oh beasiswa di mana? Gue cek dulu ya kredibilitasnya. Oke, udah, oke, gue yang tanggung semuanya. Dan untuk beasiswa gue itu kira-kira 8.000 euro ya. Itu full dibayarin. Ke instansi yang ngasih gue beasiswa itu. Negaranya? Jerman. Di luar beasiswa itu semua fasilitas dikasih. Karena dia orang situ, bukan? Orang situ. Orang Dan situ. ujungnya kita pacaran. Oh kebetulan Ujungnya tuh pacaran setahun setengah. Aku dilamar, cuman pas itu kan aku masih 19-20 ya. Masih kayak, aduh gimana dia lahirnya tahun 72, hitung deh tuh. Oke. Tua kan? Ya. Daddy kan? Ya. Emang kayak gue ada daddy issue juga deh. Sugar baby. Ya, Terus gue yang kayak, aduh gue masih muda. And back then I thought I could easily get better aja. Tapi dari awal lu bilang dong, gue nggak bisa. Nah di sini gue belum. Di situ gue tuh masih clueless, masih go with the flow. Gue istilahnya gue belum ngeduitin lah. Akhirnya dia nyaman sama lu, makanya dia akhirnya kayak gitu. Nyaman, setahun setengah. Berarti, sorry nih ya. Berarti dari orang pertama date lu, gini deh, lu kehilangan keperawanan lu, berarti dengan orang itu pertama kali. Oh enggak, ada sebelum dia. Tinder juga. Dari Tinder juga. Oh berarti ini orang yang keberapa gitu? Orang keempat. Orang keempat. Sebelumnya berarti kehilangannya waktu orang kedua. Orang kedua. Orang kedua. Terus tapi dia itu kalau body count wise dia yang kedua sih. Kenapa lu ngelakuin itu? Kan di yang pertama lu berhasil nih. Enggak sampai berhasil akhirnya. Enggak, karena emang gue gak suka sama orangnya. Kayak yang kita awal. trip ya gak suka aja, jadi ya. Dan gue ngobrol, enggak. Jadi tuh pas kita ke Bali, gue ngomong sama dia, gue masih perawan. Dan justru karena gue masih perawan tuh ini dia first date Tinder ya? First date. Tinder. Udah date keempat, udah ke Bali. Udah ke Bali tuh ya, gue ngomong gue masih perawan. Dan dengan dia tahu gue masih perawan, dia tuh langsung kayak, oke, gue gak mau ngambil keperawanan lo. Untuk perawan lo harus sama orang spesial. Gitu, dia ngomong gitu. Baik banget orangnya, baik banget. Tapi emang kelihatan dia lonely. Dia juga kerjaannya kan, dia tuh sendirian lah ya. Dia tuh buah bank, dan dia kelihatan lonely karena yang aku lihat teman-teman kerja yang di sini umurnya jauh semua. Ini kan yang ke Bali, berarti udah beberapa kali lah ya? Oh enggak, ini justru sama first dateku. First date yang, iya first date yang bener-bener cowok pertama yang gue temuin dari Tinder. Tuh langsung diajak ke Bali sama ke Thailand. Tapi nggak kehilangan itu? Enggak, karena dia respect, oh lo masih perawan. Ya udah, save your virginity for someone special ya. Dan kebetulan lu juga nggak tertarik sama dia. Gue nggak tertarik sama dia, gue kayak bener-bener ya udah iseng aja gimana sih. Dan ternyata emang orangnya serespectful itu, gue jadi balik respect sama dia. Itu berapa lama? Bulanan lah, sebulanan sampai dia harus balik lagi ke negaranya. Karena emang dia di sini tuh buka branch baru doang, jadi emang gak lama. Berarti? Tapi selama sebulan itu ya gue sama dia. Dan kita gak ngapa-ngapain. Tapi lu dibeliin barang lain? Dibeliin. Terus selang berapa lama akhirnya lu menemukan yang kedua? Oh langsung kok, gak ada selang-selang. Setelah dia cabut? Sampai gue masih sama dia, gue masih mainan Tinder. Oh berarti nggak cuma satu cowok nih selama lu? Enggak, jadi selama gue liburan sama dia, gue juga masih on Tinder, gue masih chat-chatan sama cowok-cowok lain. Iseng gimana sih, goblok kan? Aduh, gitu deh.
Terus habis itu masih ngejalanin nih, akhirnya dapet nih yang kedua. Di Dapet yang saat lu masih kedua. sama yang Masih pertama. masih virgin. Masih Iya, sama yang pertama. masih sama yang pertama udah Hmm. chatan sama yang kedua. Terus? Gue balik ke Jakarta, terus waktu itu balik kuliah, dia kebetulan abis main golf, daerah situ kita ketemuan lah di Sensi. Setelah dia balik nih ya? Iya, setelah dibalik. Nah, yang kedua nih rada-rada brengsek dia. Ya jelas lah. Pinter ya, langsung diajak mabok. Dan itu posisinya gue belum Terus pernah dia langsung mabok? Iya, gue tuh emang tolol kali ya. Gue sebelumnya emang gak pernah dugem. Bener-bener gue tuh baru liar ya pas kuliah. Bokap gue strict banget ngurus pesantren. Oke. Jadi gue gak tahu konsekuensi dari gue minum alkohol tuh apa. Gue pergi ke klub sama dia, gue minum mabok, bangun tidur telanjang. Bangun tidur telanjang? Oh, Iya. berarti udah langsung di kamar itu? Langsung di kamar. So, di situ gue cuman ngomong sama ke diri gue, well, yes, that's how I lost my virginity. Ya udah hilang kan. Udah gak virgin juga, jadi there's nothing stop me gitu. Setelah lu bangun, apa pertanyaan yang pertama yang lu tanyain ke dia? Did Jelas dong pasti ada. Iya, langsung nanya. Karena gue telanjang, terus did we fuck last night? You don't remember? Dia cuma bilang gitu. Nah, dari yang kedua ini baru gue rada, bukan trauma ya, tapi lebih ke ih anjir. Ih anjir. Di situ gue langsung tuh cari-cari tahu. Masalahnya kan yang namanya seks itu pasti beresiko ya. Untuk bocil-bocil sekarang juga sumpah gue nggak nyaranin lu sana sini tuh, gue nggak nyaranin deh. Itu juga salah satu kenapa gue nggak open BO. Oke. Namanya penyakit apa, tapi untungnya karena kejadian itu gue tuh waktu itu langsung prep. Karena iya di seks pertama gue itu kan gue nggak pakai kondom. Gue nggak tahu dia keluar di mana. Gue langsung Google sana sini karena emang gue parnoan ya orangnya. Gue langsung ke rumah sakit bilang saya habis melakukan tindakan seksual beresiko untuk mencegah kehamilan dan HIV/AIDS itu gimana? Karena dulu tuh worry gue cuman itu. Terus ya udah langsung, untungnya gue pernah ke Thailand kan. Jadi ini di waktu itu PrEP ini belum ada di Indonesia. Jadi obatnya gue impor dari Thailand. PrEP itu obat HIV yang lo harus minum 30 hari untuk mencegah. Habis tindakan seksual berisiko, gue ambil itu, gue minum 30 hari, terus gue langsung vaksin HPV segala macam. Karena gue tahu gue bakalan lagi kemudian hari. Sama dia? Sama siapapun itu. Karena udah hilang lagi, ya udah, tapi gue cuman mikirnya masih ya yang penting gue prepare aja. Penting gue prepare, gue nggak bego. Terus? Itu juga teman-teman gue seks bebas itu pada hamil, gue nggak pernah hamil. Sama sekali nggak pernah hamil. Karena gue pakai birth control, gue pakai pil KB. Dan selalu gue kalau main tuh yang nggak pernah nggak pakai kondom kecuali sama pacar gue. Terus orang kedua itu gimana kira? Setelah lu? Gue jujur ilfeel sih, karena gue merasa konsen gue direbut ya. Kan gue mabok. Itu gue tuh maybe sebulanan kayaknya gue nggak ketemu sama siapa-siapa. Terus dan ini posisinya gue udah kenal cowok ketiga ke cowok keempat nih, gue udah chatan semua ya. Sama cowok ketiga akhirnya gue oke lah ngedate lagi, tapi ternyata gue nggak suka aja gitu sama orangnya. Jadi skip, yang keempat jadi pacar 1,5 tahun. Sampai tunangan, ya. Sampai tunangan? Sampai sekarang? Oh enggak. Udah putus. Akhirnya sampai tunangan, terus? Sampai tunangan, tapi gue bilang kayak ini bule ya? Bule. 1, 2, 3, 4? Bule. Terus ya udah, karena umurnya terlalu jauh juga kan. Gue kelahiran 98, dia kelahiran 72. Pas itu gue masih 19 tahun. Oh ini yang ke Jerman itu ya? Iya, yang beasiswa gue. Lu dilamar berarti? Dilamar. Orang tua gimana? Gak ngomong. Gak ngomong sama sekali? Belum ngomong, karena emang even di titik itu gue gak ada melihat diri gue untuk menikah ya. Gue masih pengen body count kedua coy, gue masih pengen cobain yang lain lah. Terus sampai sekarang apa ya? Lu kan udah ada beberapa pengalaman lah ya, udah panjang nih perjalanannya, kita cerita nih, panjang lah ya. Panjang. Ada gak orang-orang yang kita tahu nih, masyarakat tahu yang pernah sama lu? Ada. Ada? Ada dong. Ada. Bisa disebut? Oke, kalau yang aku pernah main sama aktris, oh ini ceritanya lucu. Aku lagi di Bali sama temanku, lagi di suatu beach club lah.
terus ada beli-beli nyamperin. Hmm. Kak, asli nggak? Tanya langsung begitu nyamperin. Goblok kali. Asli nggak? Coba loncat ya. Aku loncat dong. Maksudnya? Loncat? Aku disuruh loncat. Iya. Terus Oh iya, asli. buat ngebuktiin nih asli nih. Iya. Terus aku foto ya kak. Ini klienku pokoknya orangnya oke. Bocah. Enggak, ini beli-beli Bali. Ini buat klienku yang lagi pakai villa saya. Saya fotoin dulu ya. Oh iya, dia mau sama mbaknya. Aku belum tahu nih dia siapa. Udah, aku datang ke villa, langsung disuruh duduk meja makan, langsung suruh tanda tangan NDA. Itu What? aku dibayar $3.000. What? NDA itu non-disclosure agreement, untuk gak bilang, Iya. ya, gue tanda tangan, langsung dibayar di muka, terus gue kaget. Tuh orang keluar kamar, wah gue kenal nih, gue nonton series dia di Netflix. Orang luar. Orang Boleh luar, bule, Terus? main sama dia. Iya. Dan itu tuh unreal ya buat gue, apalagi dulu, gimana sih, meskipun gue udah pernah punya pacar, tapi gue gak pernah megang duit segede itu. $3.000 tuh berapa coba? 50 kan? Kok bisa gini? Aku pun bingung. Nah maksud gua, orang itu tahu lu dari mana? Berarti kan dia nyari orang random aja kan, yang digede-gede mau dia sikat aja kan? Iya, dia emang bilang sama gue suka cewek gede tapi harus asli. Kalau oplosan gue gak suka. Berarti orang random aja? Iya, itu kan yang nyamperin aku beli orang Bali asli. Dia cuma bilang klien saya yang lagi pakai villa saya nyari cewek. Dateng nyamperin langsung nanya, ya asli nggak? Loncat. Terus udah Terus, sama dia? Iya pernah sama dia, terus pernah juga sama produser yang penghargaannya udah lumayan banyak. Bandnya masih dikenal sampai Produser sekarang. Produser penyanyi band lah, pokoknya ya luar. Mau disebut? Enggak. Gue tahu. Tahu. Oke, Ntar terus? kalau mau bukti juga ada. Oh, ada buktinya? Ada dong. Oke, boleh itu. Foto sama penghargaannya juga ada. Oh iya? Ada. Foto lagi di kamar sama dia nggak ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Dia Oke. juga pernah dapet. Tapi dia untuk kaliber sebesar itu, aku bilang dia pelit ya. Karena setiap date dia cuma ngasih 10.000. $10.000? Enggak, 10.000 10 juta. Oh, 10 juta. Setiap kali date? Tiap kali ngedate. Bentar, gue balik ke Netflix tadi ya. Yang Netflix itu akhirnya berjalan lama? Enggak, udah. One night time stand? only. Enggak one night stand juga sih, gue sama dia 2 hari. Dan 2 hari itu $3.000 tiap hari. Jadi Oh iya, karena lu udah tanda tanganin NDA sama Iya. dia. Makanya setelah itu udah, dia puas cabut dia. Cabut, tapi cuma 2 hari kita. Terus akhirnya singkat cerita kenal sama yang produser band itu. Itu juga, ya Tinder Tinder juga, produser penyanyi lah ya. Bisa band, bisa penyanyi, bisa girl band, bisa boy band. Tebak lah tuh. Tebak deh tuh. Terus? Nah, tapi ini drama pertama gue nih. Sebelumnya kan gue fine-fine aja ya. Gak pernah ada gangguan dari kanan kiri. Gue main-main aja gitu. Maksudnya gangguan? Gangguan ada cewek nge-DM gue. Lu main sama so and so, sama si cowok ini ya. Lu masih muda dek. Ini jatahnya gue ya. Kok dia bisa tau? Iya, gak tahu dari mana. Orang Indo juga? Orang Indo, cewek. Cantik lagi kakaknya. Lu masih muda deh, lu masih bisa nyari yang lebih. Lu udah cinta man. Dia cintanya gue, lu mundur ya. Gue mundur. Berarti emang dia juga pernah ngedate sama orang itu? Oh pastinya, sampai nge-DM gue kayak gitu. Abis itu akhirnya lu datang, dia cemburu. Iya, terus dia nge-DM gue kayak gitu. Itu gue udah jalan 4-5 bulanan lah. Di DM gitu, mundur ya udah gue mundur. Kok bisa sih? Lu kan Tinder maksud gue di Indonesia. Dia di luar kan? Oh dia emang di Lagi Southeast di Asia, lagi stay di Thailand, tapi dia ada reside juga di Indonesia. Ketemu, terus ceweknya yang nge-DM gue juga orang Indo kebetulan. Ngomong kayak gitu, mundur ya udah gue mundur. Kenapa? Gue juga mungkin ya orang kalau disuruh mundur malah merasa tertantang kan, malah harusnya. Ya karena lu waktu lu kuliah awal lu main Tinder, lu kan ngerasa gitu. Iya, gue malah. Lu gak pernah pacaran? Gue gak pernah pacaran, cowok-cowok ini ngasih gue validasi. So ya. Selera bule, nah lu tertantang. Kenapa yang Gue ini gak tertantang? Kenapa? Karena jujur aja gue ngeliat he's desperate gitu. Kayak gue jahat sih kalau gue mau maju gitu. Itu juga alasan kenapa. Dan di titik ini kan gue udah sering dugem, udah sering lah gue ketemu ani-ani ya kita bilangnya ya. Ani-ani yang legally open BO dari agensi. Yang lu ngedate doang tuh bisa 5-70 juta tuh udah biasa banget. Ada temen gue yang kayak gitu. Gue sempet diajakin juga sama agensi itu. Gue gak mau. Karena kenapa? Kalau lu mainnya sama orang Indo itu biasanya
Hampir Oke. semua itu punya istri. Gue masih percaya karma soalnya orangnya. Hmm. Itu juga kenapa gue aiming bule, dan itu biasanya gue cross check dulu masih single apa udah nikah. Kalau udah nikah gue pasti nggak mau. Gitu. Berarti semua yang Takut udah karma, gue percaya karma orangnya. Gue nggak mau kalau one day gue udah nikah, cowok gue main cewek. Jadi gue maunya yang harus sama-sama single, itu aja. Tapi ini nikah doang ya, kalau pacaran gue nggak peduli. maksudnya lu jadi selingkuhan pacaran nggak apa-apa. Gak apa-apa, kalau dia masih pacaran, tapi kalau udah nikah udah, apalagi atau enggak kalau nggak nikah ada anak, itu gue nggak bisa. Kalau lu main kayak gituan kan udah lah ya, udah banyak lah ya sampai sekarang. Sampai lu umur berapa sekarang? 25. 25 ya. Itu ada rentan waktu gak sih? Misalkan udah segini ganti, ini segini ganti, segini ganti. Gue Atau sih senyaman lo aja? nyaman gue aja, Gitu. senyaman gue aja ya. Paling lama? 1,5 tahun itu tunangan gue yang pertama. Sekarang? Ada pacar, tapi belum Oke, setahun. itu ntar kita ya. Ada kriteria khusus gak kalau lu nyari misalkan di Tinder nih sesuai sama lu, terus lu ketemu ternyata nggak sesuai dengan apa harapan lu, Gue cabut. itu berarti emang ada kriteria khusus Ada dari lu? kriteria khusus. Gue picky orangnya. Oke, terus? Dan gue kriteria tuh gak dari tampang ya. Kalau gue sih gue suka cowok Duit, yang duit. pinter. Oh. Duit juga gak terlalu. Enggak, cowok gue yang sekarang biasa aja duitnya. Dari pinter, gue suka cowok pinter. Yang wit, yang jokesnya tuh berkelas lah. Jokesnya elegan, gak receh. Kenapa lu bisa kayak gitu? Karena menurut gue lu juga pinter. Dengan apa yang lu ceritain tadi, kenapa lu mau cowok pinter? Karena mau seimbang lah sama lu kayak gitu kan? Iya, gue pernah ya deket sama US Marine. Pernah Amin. nih gue ngewe dalam kedutaan US. Terus Balik subuh-subuh. kedutaan US dengan Korpsnya dengan US Marine ini. oke. Pagi-pagi pulang itu udah kayak di Mission Impossible gue anjir. Deng 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 Deng, deng deng, deng deng, deng deng, deng deng. Ada Terus? tentara-tentara di Kenapa? sini Kenapa awalnya kenapa dari situ? Karena dia goblok. terus? Tapi ganteng banget, badannya bagus. Iya, terus? Itu Tinder juga? Tinder juga. Terus? Udah ngewe itu dia masih ngechatin gue, masih itu cuman goblok. Kenapa? Jokesnya gak masuk, gak nyambung aja sama gue. Kayak kelihatan sih ya, gue bukannya klasis ya, tapi kan kita semua tahu. Kalau dari US ngirim Marines ke negara ketiga, kita jatuhnya third world lah. Itu pasti bukan tentara-tentara yang kelas atasnya lah. Biasanya tuh ya tier 2, tier 3, jadi yang rada-rada emang, yang rada-rada goblok yang masuk US Marine biar kuliahnya dibiayain, karena kan student loan di US tuh gila ya. Jadi emang dari si cowok ini, dan gue udah ngobrol sama temen-temennya juga, mereka masuk army itu supaya terbebas dari student loan. Tapi segoblok-gobloknya lu ngewe sama dia lo ini. Ganteng banget loh. Itu Terus satu-satunya pengecualian akhirnya kenapa gue. lu mau satu-satu? Satu-satunya pengecualian gue. Terus akhirnya kenapa dia ngajakin tuh akhirnya di kedutaan US? Kedutaan ya. Karena kita habis keluar nih. Ya pulang ke tempat gue. Gue kan mikirnya, gue tahu dia US Marine, tapi gue nggak mikir kalau dia itu tidur di dalam kedutaan. Ada mes. Ada mes. Gue ikut, ya udah gue terkejut-kejut sendiri. Tapi emang di situ sebebas itu apa enggak? Nggak tahu juga sih. Kalau ketahuan mampus sudah. Nggak tahu, gue cuma ke situ 2 kali. Udah. 2 kali situ? 2 kali. Terus karena dia masih, terus temen-temennya sampai gimana? minggu kemarin masih nge-DM gue. Temen-temennya gimana? Yang ngobrol gue sama teman-temannya, kita barbekyuan. Mereka tahu lu ngelakuin itu di situ? Tahu. Dan santai aja semuanya. Karena mereka juga ngelakuin itu kali ya? Itu gue nggak tahu, karena pas gue hangout sama mereka, gue satu-satunya orang Indo. Dari semua, taruh dah, gue masih balik ke situ dah. Itu berapa lama tau main itu? Gak nyampe sebulan. Itu dia ganteng doang, gimana sih? Ganteng, badannya bagus banget. Badannya bagus pokoknya kayak Kapten Amerika. Gue masih bingung dah, cara lu ngedapetin orang-orang itu tuh. Kan Tinder maksud gue kan Indo, ya servernya server Indo. Ya emang servernya server Indo, tapi banyak bule. Kalau lu dapet di US? Enggak, mereka ada di sini, biasanya tinggal di sini atau enggak turis. Dari sini dulu, baru dibawa ke sana ya? Iya, orang US ini emang base-nya di sini di Indonesia. Setahun dia di sini. Tapi kalau nggak salah Oktober ini dia cabut. Dari semua total latar belakang lo itu tuh, berapa nominal paling gede yang pernah lo dapat, atau barang apa yang paling mahal yang pernah lo dapat? Barang paling mahal itu gua dapet tas
channel 100 jutaan harganya. Emang banyak kok yang proper ani-ani di luar sana dapatnya Hermes, but that's all I got. Gue Dari dapet yang tas channel dari orang Itali. Hah? Iya, si orang Itali ini gue nggak ngerti ya konsep dia apa. Dari awal gue ngomong gue nggak mau pacaran sama lu. Tapi selama COVID dia biayain gue loh 3 tahun. Kos Dia, semua muanya dia bayarin. lu di Indo, Gue di Indo, di Itali. dia di Itali, kita ketemu emang pernah ketemu, tapi terakhir ketemu itu sebelum COVID 2019. Setelah itu enggak. Setelah itu nggak pernah ketemu, tapi dia bayarin Berarti hidup gue 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun bayarin hidup gue. Terus akhirnya lost gitu aja. Akhirnya karena gue juga tidak bisa melihat dia sebagai sosok pasangan ya, sebagai pacar. Jauh umurnya. Jauh. Gue bilang tahun kemarin, kayaknya gue gak bisa deh terus-terusan begini sama lo. Gue mau cari pacar beneran. Terus dia surprisingly langsung terima aja sih, gak drama. Kayak ya udah, emang dari awal niat gue cuman pengen ngebantu lu hidup aja sih. Jadi udah, lu bayangin mana ada sih cowok mau lu gak ketemu sama sekali. Gue kirim Tapi tetap foto ngebayarin. photoshoot juga gak pernah, karena gue Oh, paling sekali. anti. Sama sekali Oh, berarti lu nggak mau lah kayak gitu-gitu ya. Mendingan Nggak mau. langsung sekalian. langsung mending langsung. Gue paling anti itu kirim nude. Hmm. Karena gue nggak percaya aja, semua orang gue nggak percaya. Jadi lu bayangin ada satu cowok ini yang terakhir ketemu gue 2019, gue ngomong jorok di chat apa sexting apalah itu, VCS gak pernah. Video call seks enggak pernah. Gak pernah. Tapi dia bayarin hidup gue 3 tahun. Alasannya dia? Karena dia pengen nolong gue aja. Itu doang alasannya. Kalau dari yang ada 2 tadi yang lo sebut yang menurut gue menarik, dari yang pemain Netflix satu, produser band atau penyanyi atau apalah itu satu, itu mereka paling mahal nggak sih, Pak? Dari mereka lah nih, ini orang terkenal loh, di luar yang lain. Kalau si Netflix itu pure duit doang sih, karena gue selama sama dia Karena juga cuma 2 hari. cuman stay di villanya doang. Tapi yang si produser ini tuh bener-bener, jadi dulu gue adalah mau, kan gue belajar ngoding juga ya iseng. Aduh, ini sensor aja deh. Gue belajar suatu keahlian ini ya. Gue pengen banget dulu startup lagi boomingnya, gue pengen banget kerja di startup, dibantu sama dia. Itu menurut gue hal yang paling berharga yang dia kasih sih, itu kerjaan itu. Karena itu yang ngebentuk gue jadi gue yang sekarang tuh, karena gue pernah kerja di dan itu dia yang masukin gue. Oke, kalau di luar dari itu barang bener-bener barang? Pure barang, dress Roberto Cavalli, dress designer deh. Berarti lu kan kenal dia nih. Berarti otomatis lu kesana ketemu lah ya. Habis itu berarti lu kenal personel mereka dong. Mereka tahu dong. Enggak. Oh, Kalau emang itu disembunyiin? enggak, gue cuman pernah ketemu pure sama si produsernya aja, sama orang-orang di belakangnya enggak pernah. Oh, lu nggak pernah ngikutin aktivitas Enggak dia? pernah, karena dia itu waktu sama gue lagi bolak-balik Thailand Jakarta, jadi kita ketemu cuman kalau dia di Jakarta aja. Itu belum punya istri juga? Enggak punya istri, udah cerai. Karena dari awal kenal gue bilang, lu gak punya istri kan? Ya, gue udah cerai nih, akte cerainya dikasih ke gue, dikasih unjuk gitu, lihat pas kita makan. Oh oke, aman. Anak lu umurnya berapa? Soalnya nah ini juga, gue mau sama cowok yang lebih tua, syaratnya umur anaknya gak deket sama gue. Lu mau sama anak orang mau sama yang lebih tua, kalau Tapi yang penting sih yang lebih tua Kalau ini. udah punya anak maksudnya. Iya, kalau udah punya anak gue gak mau umur anaknya deketan sama gue. Pas itu umur anaknya masih kecil, masih 6 tahun. Jadi gue oke. Tapi kan dari semua itu kan pasti balik lagi, lu kan pasti bakal bilang dari awal gue gak bisa serius, gue cuma mau. Gue bilang gue senang-senang aja di sini ya. Oke, likewise. Tapi kenapa lu berpikir sampai, kan itu nggak akan nikah nih? Walaupun anaknya seumuran sama lu kan nggak ada masalah itu juga. Iya, emang gak ada masalah. Cuman balik lagi itu prinsipal gue aja sih, karena gue jijik kalau ngebayangin bapak gue sama cewek yang seumuran sama gue. Jadi lebih ke prinsip aja. Itu lebih ke prinsip. Bukannya gue nyari serius, emang enggak. Cuman tetap aja kayak jiper sendiri. Oke. Link dengan lu bisa dibilang sugar baby lah ya. Ya. Putri sebagai sugar baby itu teman-teman lingkungan sekitar sampai orang tua itu tahu nggak sih sampai sekarang nih? Berarti kan sekarang Putri udah enggak lah ya? Udah enggak. Tahu, pokoknya Putri udah Karena udah dapet yang seumuran dan oke. walaupun dari Tinder juga. Dari Tinder juga.
Udah berjalan berapa tahun? Kenalnya setahun, pacarannya 5 bulan. Dia di mana? Ya di Indonesia kok. Di Indonesia. Itu orang tua gimana? Kalau yang pacar orang tua tahu. Pacar sekarang orang tua tahu? Orang tua tahu. Sebelum-sebelumnya? Enggak. Orang tuaku tuh sempet ngira aku lesbi loh karena Nggak pernah lebaran pacaran? dari sekolah aku nggak pernah pacaran dan dulu aku tomboy banget. Terus berarti orang tua nggak tahu sama sekali latar belakang. Tahu sih, sempet Akhirnya tahu? sempet ada ngomong, aku sempet ngomong sama mama karena ini tuh nggak sengaja. Jadi pas itu gue lagi pulang ke rumah kan, abis tahun baruan nih, abis bakar-bakar sama saudara gue. Terus pagi-pagi nyokap gue dateng nyolot, anak perawan kok jam segini belum bangun. Gue teriakin balik, Perawan? orang gue udah nggak perawan. Kaget dia, langsung dipukulin gue pakai pakai gantungan baju itu loh. Berarti mereka tahu karena nggak kesengajaan lo. Gak sengajaan karena gue tuh paling gak suka kalau gue lagi enak-enak tidur terus ada suara berisik, apalagi nyokap gue tuh mulutnya nyap-nyap ya. Nah itu responnya gimana? Cerewet banget. Kan tadi lu bilang orang tua lu tuh konsen sama pesantren nih. Iya, Ini ngurusin pesantren terus anaknya kayak begitu. Nah itu gimana? Wah, dipukulin gue sampai habis, badan gue Di detik itu juga? merah-merah. Hah? Di detik itu Di juga? detik itu juga nyokap gue doang yang mukul, ini bapak gue lagi di luar kota kayaknya. Terus udah akhirnya duduk, kakak ya beneran, kamu udah nggak perawan? Ya udah nggak. Astagfirullahalazim, kasihan banget mamaku. Kenapa lu akhirnya memutuskan oke, gua kasih tahu sekarang? Karena kan lu bisa aja ngeles. Karena itu lu baru bangun kan? Kenapa Bisa aja gue ngeles, tapi gue Iya, prinsip kenapa gue gini sih, gue tuh orangnya apa adanya ya. Gue kalau lu bohong itu tuh ntar snowballing kebohongan lu. Jadi mending lu jujur aja, tapi ya gue nggak ngomong bluntly kalau gue begini-begini, enggak. Gue cuma ngomong ya gue nggak perawan aja. Karena gue udah terlanjur ngomong juga, jadi ngapain gue ngeles, ngapain gue bohong. Nggak cerita semuanya, cuman lu ngasih tahu ya udah gua udah nggak perawan. Gue udah nggak perawan ya. Terus tahu kok orang tua gue kalau yang bayarin biasa, yang sponsorin beasiswa gue tuh sponsor kenal dari internet. Jadi kan iya untuk scholarship itu gue butuh ini dong, butuh tanda tangan guardian Iya, segala pasti. macem pasti. Terus ya ada data sponsornya. Nyokap gue cuman ini siapa? Ada orang ketemu dari internet. Oh, oke, gitu doang. Nggak ditanya-tanya lagi. Jadi ya udah. Terus sampai sekarang udah berjalan gitu aja? Iya gitu Oh, gitu aja. Setelah itu nyokap nggak pernah bahas lagi. Pacar gimana? Lu ngasih tahu semua? Iya, gue cerita. By the way, emang lu mau? Gue tuh gue damage good loh. Gue dulu begini. Lu masih mau sama gue? Tapi maaf, pacar lu juga udah gak kerja, Kak? Udah enggak. Karena sama? Emang culture-nya belakangnya dia, sama? latar belakangnya parahan gue sih kayaknya. Dia tuh Iya. baik-baik banget. Ya udah, Dia baik-baik banget. kalian saling terima. Ya, gue udah ngomong dari awal, gue tuh gini, mantan gue gini, gue gini. Masih terima nggak? Oke, gue terima. Dari awal udah bilang kayak gitu? Dari awal sebelum pacaran. Kenapa akhirnya lu memutuskan dia? Memutuskan dia untuk jadi pacar gue? Enggak memutuskan dia, kan akhirnya lu berhenti karena dia kan? Kenapa dia? Kenapa Gue kan sih sebenarnya bukan karena dia necessarily karena dia ya. Itu kan posisinya gue ulang tahun ke-24. Terus gue mikir kalau gue begini terus tiap tahun value gue makin turun karena ya gimana nih, cowok-cowok juga pervert ini nyarinya biasa cewek umur 18 sampai 22. Meskipun emang hidup gue masih enak banget di saat itu, tapi tuh gue mikir ya gue juga nggak bisa lah keterusan kayak gini. Kan berarti dengan gue liburan sana sini gue nggak bisa kerja, nggak bisa apa dong. Gue nggak mau karena di otak gue tiap hari akan selalu ada cewek baru yang lebih cantik dan lebih muda. Jadi seiring berjalannya waktu, kualitas gue sebagai sugar baby ini of course akan menurun. Dan daripada ntar gue 30 tahun terus gue bingung mulai dari nol, mending gue mulai dari nolnya sekarang. Mumpung gue masih muda juga dan masih punya curiosity lah. Ada gak sih rasa penyesalan lu setelah lu ya tadi kita obrolin semuanya, ada gak sih lu ngerasa nyesel harusnya gue gak kayak gini, gue harusnya gak tertantang dengan omongan teman-teman kuliah gue? If anything, kalau gue nyesel karena sesuatu itu, harusnya gue morotin tuh cowok lebih lagi. Berarti lu sampai detik ini enjoy aja udah? Enjoy aja dengan udah. apa yang lu lakuin? Karena, nah itu dia, kenapa gue bisa ibaratnya gue guilty free kan? Kenapa? Karena gue emang ada protokol dari awal-awal yang gue turutin, jadi gue gak pernah ngerasa bersalah sama sekali. Protokol yang tadi satu, gue gak mau sama orang udah married.
Dua, gue nggak mau kalau itu orang udah punya anak terus anaknya seumuran sama gue. Itu gue nggak mau. Ya terus? Jadi ya itu juga mungkin yang kenapa gue guilty free, gue nggak merasa bersalah karena tanpa pengalaman gue yang itu gue nggak akan bisa jadi diri gue yang sekarang gitu. Akhirnya lu memutuskan udah gue stop dengan hal-hal seperti ini. Iya, gue stop aja udah. Udah, gue stop, gue ibaratnya memperbaiki diri lah ya. Gue stop aja. Akhirnya sekarang sama cowok sekarang udah serius. Udah Udah serius. kenal orang tua. Bule juga? Bule juga. Udah kenal ke orang tua. Sekarang kerja apa? Aku lagi jadi entrepreneur, lagi dagang-dagang aksesoris aja. Oke, ini kan sorry nih ya, ini uang halal nih sekarang nih. Halal. Tapi emang dari dulu halal gak sih jatuhnya? Ya halal sih. Halal sih. Tapi ya oke halal. Hmm. Tapi dengan santai aja dong mukanya. Dengan duit kayak gitu, kan orang tua dulu nggak tahu nih. Ngasih nggak orang tua? Kebetulan meskipun gua nggak kaya raya, tapi Enggak lah. emang enggak. Cuman Oh, pesantren maksudnya di nabung keluarga, kan, di di keluarga keluarga. enggak. Dulunya Keluarga gue kaya nggak lah. kayak enggak, biasa aja. Oke. Tapi emang nyokap gue tuh dulu ibarat dia yang ngomong, ini bahasanya dia, dulu Ya. dia jadi sapi perah. Makanya dia bilang ke gue, lu punya duit lu tabung. Dulu nyokap gue tuh sandwich generation lah, dia bayarin nenek gue dulu. Oh, ya. Dan dia nggak mau gue ngalamin hal yang sama. Jadi dari dulu dia bilang, lu punya duit lu tabung. Nah itu pertanyaan tadi, duit. Jadi Hasil- gak pernah gue kasih orang tua, gak Nggak pernah. pernah. Sekarang hasil kerja keras lu sendiri lu kasih? Gue pernah nyoba ngasih dan selalu ditolak. Jadi sampai detik ini gue gak pernah ngasih duit ke orang tua gue. Berarti lu sampai sekarang masih tinggal sama orang tua? Enggak, udah pisah, Udah bisa lu tinggal sendiri. tinggal sendiri. Ih, kan udah serius nih sama yang sekarang. Nggak usah deh. Kalau seandainya lu terakhir kembali nih, lu tuh mau jadi lu yang putri yang sekarang atau nggak mau atau mau merubah itu semua? Jujur ya, gue tidak ingin merubah apapun sih, karena Oke. suka dukanya gue pas gue jadi Cinderella ya. Without any of that, I won't be myself today. Jadi gimana cara gue ngebentuk pola pikir, cara gue ngelihat dunia, ini semua tuh gue bisa ada di posisi sekarang ya karena pengalaman-pengalaman gue. So kalau gue terakhir kembali, gue nggak ngerasa perlu ya untuk merubah apapun, karena gue cukup puas sih dengan diri gue yang sekarang. Oke, Mbak Putri, pertanyaan terakhir dari gua. Bukan pertanyaan sih, gua kan banyak nih, misal ini diupload di YouTube nih, banyak anak-anak muda yang nonton ini misalkan. Ada nggak sih pesan-pesan atau ya pesan lah buat anak-anak muda yang masih kuliah? Ya udah, pesan aja lah. Oke, pesannya jangan bego. Lu ngapain pacaran dari SMA tahun-tahunan 5, 6, 7 tahun sampai lu kuliah tuh lu bego. Lu jangan pacaran selama itu. Lu kalau emang lu mau pacaran, kalau lu ready untuk settle down aja. Kalau lu pacaran cuman karena lo nggak bisa sendiri, bullshit. Lu bisa kok sendiri, lu punya temen. Jangan lu pacaran bukan selain, enggak. Maksud gue, lu pacaran kalau emang lu udah ready mau nikah aja. Sebelum itu lu gak usah pacaran. Kalau dia mau nyobain Tinder kayak lu? Ya udah cobain aja. Cobain aja. Cobain aja, tapi Dengan ingat, dengan resikonya masing-masing. Dan lu harus mental baja, lu harus rajin Google. Kayak at least kalau emang lu decide untuk seks bebas, lu vaksin dulu lah. Sama untuk yang straight, vaksin HPV aja, sama ya lu pakai kondom. Lu pakai PrEP mungkin untuk menetralisir resiko lu terkena HIV AIDS. Dan untuk yang belok juga gitu juga sih sama. Yang penting lu aware aja sama kesehatan seksual lo sih. Kalau lu jangan goblok aja. Kalau misalnya lu hamil, bilangnya kecelakaan, oh enggak, itu bukan kecelakaan, itu lunya kemaluan. aja goblok. Lu hamil di luar nikah tuh bukan kecelakaan, karena itu bisa dicegah dengan apa? Dengan kondom, pil KB, elunya aja, meskipun yang nggak 100% sih, tapi at least ya lu harusnya usaha dulu. Kalau emang lu udah pakai kondom, lu udah pakai pil KB, terus lu hamil, baru itu kecelakaan. Kalau lu emang nggak pernah ada pengaman apa-apa, terus hamil, ya itu bukan kecelakaan. Kemauan. Emang lu goblok aja udah. Ya berarti Intinya kalau emang lu mau ngelakuin apa yang lu lakuin,
ya udah go away, tapi dengan semua resiko. resikonya lu tanggung. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau misalkan nih, lu nikah nih dengan orang yang sekarang, dan lu punya anak lu cewek, dan dia melakukan seperti apa yang dilakukan oleh ibunya? Oh, gue didik. Gue kasih emang gue ada rencana kalau nanti gue punya anak, sex education itu emang pengen gue terapin sejak kecil. dini. Gue nggak pengen dia cari tahu sendiri di jalanan kayak gue, kayak orang tolol. Nyokap bokap gue tuh sama sekali, ya dulu gue nanya, gue terlahir gimana? Selalu bilang, oh iya ada orang yang naruh bayi di tempat sampah. Jadi gue nggak pernah dapet jawaban nyata. Gue nggak pernah dijelasin pembuahan sampai gue bisa jadi zigot terus berkembang jadi janin terus dilahirkan. Gue tuh nggak pernah dapet ilmu itu dari rumah, dan gue nggak pengen kalau gue punya anak gue akan seperti juga. Gue akan kasih seksual edukasi ke anak gue sesuai umurnya. Tapi kalau nyatanya dia berakhir kayak gue, nggak apa-apa. Tapi ya gue akan kasih ilmu-ilmu yang menurut gue berguna, karena sekarang kan ini kan the oldest business in the world lah ya. Dari zaman jahiliyah tuh udah ada yang kayak gini. Jadi emang ini komoditas yang demand-nya selalu ada. Jadi kalau emang lu mau ke situ ya udah, gak apa-apa. Tapi ya gue kasih ilmu-ilmu pentingnya sih. Kayak how to do it right lah, jangan lu goblok. Udah. Oke, menarik. Terima kasih Mbak Putri udah hadir di acara kita Mabar Mereka Bicara. Ya. Semoga Mbak Putri ke depannya semakin, ya udahlah, kan Mbak Putri udah bilang udah nggak mau balik ke situ, semoga nggak balik lagi. Dan Mbak Putri juga bahagia dengan pacar yang sekarang dan punya anak, tidak, kalau bisa amit-amit ngikutin jejak. Ya itu di luar kita lah ya, pokoknya jangan sampai nggak ada yang tahu. Oke Mbak Putri, terima kasih Sobat Forum. Terima kasih udah nyaksiin Mabar Mereka Bicara bersama saya Yofi dan narasumber saya Mbak Putri. Ambil baiknya, buang buruknya. Oke Mbak Putri, terima kasih udah hadir di Mabar ya. Sama-sama. Sobat Forum, terima kasih udah nyaksiin Mabar Mereka Bicara bersama Mbak Putri. Semoga ada kebaikan-kebaikan yang diambil di podcast ini. Ambil baiknya, buang buruknya. Jangan lupa Sobat Forum untuk like, subscribe, dan komen biar kita tahu apa aja sih yang kekurangan dari program ini. Terima kasih Sobat Forum. Bye. Terima kasih Mbak Putri. Yuk. Nih, mau lihat bukti-buktinya nggak? Mau dong, itu yang gue tunggu dari tadi. Dari ini dulu deh ya. Ini ada yang, sinyalnya jelek banget. Lu follow-followan berarti?